Hai semua, kembali lagi dengan saya Otto. Masih dengan pembahasan mengenai sejarah dan perkembangan kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4. Pembahasan kita kali ini adalah sejarah sebuah sepeda motor asal negeri Sakura yaitu Yamaha. Tahukah kalian, pada awal mula berdiri, Yamaha yang pada saat itu bernama Nippon Gaki merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi alat musik. Bahkan, logonya pun masih tercemin sampai saat ini, yaitu 3 garpu tala yang masih terkait satu sama lain. Pada tahun 1900, Torakusu Yamaha, sang pendiri Nippon Gaki, mulai memproduksi piano, kemudian merubah namanya menjadi Yamaha Corporation. Pasca Perang Dunia Kedua, Presiden Yamaha yang kala itu bernama Genichi Kawakami mengalihfungsikan peralatan di bidang metalurgi untuk memproduksi sepeda motor. Sebanyak 125 unit Yamaha YA1 atau juga disebut Akatombo alias capung merah pun berhasil diproduksi pada tahun 1954. Diberi nama demikian dengan tujuan untuk menghormati pendiri Yamaha. Dan pada tahun 1955, untuk lebih fokus di bidang transportasi roda 2, divisi sepeda motor pun dipisah sebagai perusahaan independen dengan nama Yamaha Motor Co. Yamaha YA1 sendiri berbekal mesin 125 cc single cylinder yang memiliki tenaga 5,5 tenaga kuda dan dibuat menyerupai motor DKW RT125 buatan Jerman yang juga ditiru oleh perusahaan amunisi asal Britania Raya BSA. Meski sama-sama memiliki kubikasi mesin 125 cc, namun Yamaha YA1 memiliki keunggulan dari DKW RT125 seperti material yang lebih baik dan memiliki 4 speed manual. Sebagai catatan, Yamaha YA1 merupakan motor Jepang pertama yang memakai primary kickstart, yang berarti motor bisa dinyalakan dengan kickstarter meski dalam posisi gigi sudah masuk atau posisi tidak netral. Dengan kepraktisan ini, maka Yamaha YA1 dinilai lebih baik untuk dipakai. Sehingga teknologi ini akhirnya dikembangkan menjadi sistem Kickstarter yang dipakai untuk semua merek motor di dunia. Pada tahun 1956, Yamaha membuat motor kedua mereka dengan nama Yamaha YC1 dengan mesin 2 tak 175 cc. Dan hanya berselang 1 tahun kemudian, pada tahun 1957, Yamaha YD1 lahir dengan kapasitas mesin 250 cc, 2 silinder, 2 tak, dengan tenaga 14,5 tenaga kuda. Pada tahun 1960, Yamaha mengikuti ajang World GP yang pada saat ini bernama MotoGP. Namun, pada awal keikutsertaannya, Yamaha belum menunjukkan kesuksesannya, di mana Yamaha hanya ikut satu ajang yaitu di kelas 250 cc. Pada saat itu pembalapnya ialah Fumio Ito, harus puas berada di posisi 9 dengan 7 poin. Nah, dengan hasil ini, pada tahun 1962, Yamaha mundur dari GP untuk mengembangkan kembali mesinnya yang lebih bertenaga. Hingga pada tahun 1963, Yamaha memenangkan balap internasional di GP Belgium di kelas 250 cc dengan motor Yamaha RD56. Kesuksesan Yamaha di balap dunia terlihat di World GP, di mana Fumio Ito menempati podium 2, sekaligus menjadikan Fumio Ito sebagai pembalap Jepang pertama yang masuk podium di kelas internasional. Pada tahun 1968, Yamaha memperkenalkan motor 4 tak pertama mereka dengan nama Yamaha XS1. Berbekal mesin 650 cc 2 silinder SOHC yang mampu memuntahkan tenaga hingga 53 tenaga kuda dengan top speed mencapai 185 km per jam. Dengan kecepatan seperti itu, Yamaha XS1 masih menggunakan rem tromol di bagian depan dan di bagian belakang. Yamaha XS1 sendiri pada saat itu bersaing dengan pabrikan asal Inggris, yaitu Triumph dan BSA di kelas yang sama. Pada tahun 1970-an, Yamaha mengembangkan 2 jenis motor 2 tak dengan nama Yamaha RS dan Yamaha RD. Yamaha RS merupakan motor dengan 1 silinder berpendingin udara
dan memiliki mesin 100-125 cc. Masih menggunakan rem tromol depan dan belakang dan menggunakan velg jari-jari. RS100 difungsikan untuk mengisi kelas pemula karena teknologi motor yang masih sederhana. Sedangkan Yamaha RD merupakan motor yang lebih advance ketimbang Yamaha RS. Yamaha RD memiliki beberapa varian mesin 2 tak, yaitu Yamaha RD 125 yang diluncurkan pada tahun 1974. Memiliki mesin 125 cc 2 silinder dan memiliki 17 tenaga kuda dengan top speed mencapai 100 km per jam. Yang kedua ialah Yamaha RD 250 yang diluncurkan pada tahun 1978. Memiliki kapasitas mesin 247 cc 2 silinder berpendingin udara. Mesin 250 cc ini memiliki 30 tenaga kuda dan mampu melaju hingga 160 km per jam. Yamaha RD sudah menggunakan velg Caswell. Yang ketiga ialah Yamaha RD 350 yang diluncurkan pada tahun 1984. Memiliki kapasitas mesin 350 cc 2 silinder dengan teknologi pendingin cairan. Tenaga yang dihasilkan oleh mesin 350 cc ini ialah 60 tenaga kuda dengan perolehan top speed mencapai 180 km per jam. Dan yang terakhir pada tahun 1984 ialah Yamaha RD 500 V4. Memiliki desain yang berbeda dari RD sebelumnya. RD 500 V4 ini memiliki desain yang sporty dengan full fairing, double disc bagian depan dan satu disc di bagian belakang. Monoshock di bagian belakang, namun masih menggunakan shock breaker teleskopik di bagian depan. Dengan berat kering mencapai 180 kg, Yamaha RD 500 V4 mampu memuntahkan tenaga hingga 88 tenaga kuda dan top speed sebanyak 238 km per jam. Pada tahun 1978, Yamaha memperkenalkan XS 1100 yang merupakan motor pertama Yamaha dengan menggunakan mesin 4 tak 4 silinder. Memiliki 95 tenaga kuda dengan top speed mencapai 200 km per jam. Namun, motor ini terkenal sangat berat karena bobotnya sendiri mencapai 274 kg. Meskipun bertenaga, namun dengan bobot yang seberat itu mengakibatkan Yamaha XS 1100 memiliki handling yang buruk, meski sebetulnya nyaman untuk dikendarai untuk jarak jauh. Tapi dengan reputasi ini, jangan dianggap remeh loh, karena faktanya Yamaha XS 1100 malah mengikuti ajang balap endurance racing di Austria dengan beberapa modifikasi. Dan lebih gilanya lagi, Yamaha XS 1100 malah memenangkan ajang balapan itu, yang diduga karena memiliki kapasitas tangki bahan bakar yang lebih besar dari kompetitor dan mengakibatkan Yamaha XS 1100 mampu bertahan lebih lama di lintasan balapan sebelum harus ke pit untuk mengisi bahan bakar. Di ajang balap MotoGP pada tahun 1978 merupakan era yang membahagiakan bagi Yamaha. Karena di tahun ini, Yamaha menjadi pabrikan Jepang pertama yang menjuarai ajang Grand Prix di kelas Premier MotoGP. Dengan pembalap legendaris Giacomo Agostini yang mengendarai motor YZR 500. Pada saat itu, Giacomo Agostini memang merupakan pembalap yang bertalenta. Dia memiliki gelar juara sebelumnya bersama MV Agusta. Pada tahun 1980, di saat hampir semua pabrikan Jepang meninggalkan mesin 2 tak, seperti Kawasaki dan Suzuki, Yamaha masih ngotot dengan mempertahankan mesin 2 tak mereka. Terbukti di tahun itu, Yamaha melahirkan motor 2 tak dengan nama Yamaha RZ250 dan Yamaha RZ350, sampai di awal tahun 1990-an. Di tahun 1981, Yamaha memperkenalkan varian motor Jepang cruiser pertama dengan nama Yamaha XP750 atau lebih dikenal dengan nama Yamaha Virago. Menggunakan mesin V-twin OHC 748 cc,
memiliki tenaga 52 tenaga kuda dengan torsi mencapai 58 Nm. Yamaha Virago dapat menorehkan top speed hingga 175 km per jam. Bukan angka yang besar ya untuk motor dengan kapasitas mesin 750 cc. Namun melihat peruntukannya yang memang memiliki desain cruiser mirip seperti Harley Davidson yang tujuannya lebih ke kenyamanan dan torsi yang melimpah di RPM rendah. Di tahun 1985, Yamaha memperkenalkan motor dengan nama Yamaha FZ750 dengan mesin 749 cc 4 silinder yang mampu memuntahkan tenaga hingga 103 tenaga kuda dan top speednya mencapai 230 km per jam. Desain FZ750 sangatlah sporty pada masanya, berdesain kinesis yang aerodinamis dan mampu mengurangi hambatan angin pada saat melaju di kecepatan tinggi. Selain itu, FZ750 juga memiliki center of gravity yang rendah dan jarak sumur roda yang panjang, sehingga membuat motor ini seketika menjadi primadona bagi biker yang menyukai kecepatan. Dengan performa yang seperti itu, FZ750 memiliki beberapa catatan kemenangan di berbagai ajang balap internasional, seperti juara 3 di Iceman of TT Race di tahun 1995, juara pertama di Castrol 6 Hour NRI 500 Batrus di tahun 1985 dan 1986. Juara 1 di Castrol 6 Hours New Zealand dan Daytona 200 di tahun 1985. Juara 1 di kelas Superstock Northwest 200 di tahun 1986. Dan bahkan, Bimota memakai mesin FZ750 untuk dicangkokkan di sasis mereka dan mengikuti ajang World Superbike dan bahkan mendapatkan posisi pertama di tahun 1987. FZ750 juga merupakan basis pengembangan dari FZR1000 yang merupakan cikal bakal dari keluarga R-Series yang kita kenal saat ini. Yamaha YZF R1 pertama kali diluncurkan pada tahun 1998 menggunakan mesin 4 silinder 998 cc yang mampu memuntahkan tenaga hingga 148 tenaga kuda dengan top speed mencapai 280 km per jam. Pada tahun 2004, di generasi kedua R1, engineering Yamaha menerapkan sistem crossplane pada jantung pacu R1 berbeda dengan motor 4 silinder kebanyakan yang masih menggunakan sistem flat plane. Nah, desain crossplane ini merupakan ikonik dari Yamaha R1 dan beberapa motor lainnya seperti Yamaha MT-07, 09, dan MT-10. Desain seperti ini dianggap lebih bertenaga di putaran bawah dan di putaran atas. Di ajang MotoGP modern, prestasi Yamaha kurang gemilang semenjak perubahan era 2 tak menjadi 4 tak. Hingga akhirnya The Doctor bergabung ke Yamaha di tahun 2004 dan menyumbang beberapa gelar juara dunia. Tidak hanya Valentino Rossi, rekan satu timnya, Jorge Lorenzo juga mendapatkan beberapa gelar juara dunia menggunakan YZF M1. Dan hingga saat ini, Yamaha merupakan pabrikan yang sangat disegani dan masih bersaing di ajang balap internasional. Selain membuat alat musik dan sepeda motor, Yamaha juga pernah membuat mesin untuk Formula 1 pada tahun 1989 sampai 1997. Yamaha pernah ikut serta berpartisipasi dalam pengembangan mesin mobil, seperti di tahun 1984. Yamaha mengembangkan dan memproduksi mesin V6 3000cc DHC yang dipakai di mobil Ford Taurus, dan juga mesin 4 silinder untuk Ford Puma. Bahkan di tahun 2005 sampai tahun 2010, Yamaha memproduksi mesin 4400cc V8 untuk Volvo. Beberapa komponen performa oriented dari Toyota dan Lexus juga merupakan buatan Yamaha loh. Dan di tahun 1990, Yamaha pernah membuat proyek untuk membuat kendaraan roda 4 dengan nama Yamaha OX99. Dengan berbekal pengalaman membuat mesin Formula 1, Yamaha mencoba memproduksi mobil sendiri. Namun di tahun 1994, Yamaha memutuskan untuk tidak melanjutkan proyek tersebut. Baik, untuk pembahasan sejarah Yamaha kita akhiri sampai di sini ya. Maaf jika ada informasi yang kurang tepat atau kesalahan pengucapan. Jangan lupa klik tombol like jika Anda suka video ini.
subscribe untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya, dan share jika Anda ingin membagi informasi ini ke teman-teman kalian.